Kalau saya dengernya katanya bapak ada di atas, cuma turun ke bawah katanya pakai helm. Oh, pakai helm. Iya katanya, jadi pakai baju biasa, pakai helm, mukanya tutup pakai helm. Untuk penyelamatan diri meminta pertolongan ke warga, emang benar sih, Bu? Tentara kalau nggak salah deh, tentara sama warga sini aja yang bantu. Jadi kerja sama warga, sama Babin, sama tentara-tentara. Kalau polisi nggak tahu deh. Apa yang sebenarnya terjadi di Jalan Swasemba Timur 22, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 30 Agustus 2025 silam, alias momen terjadinya kasus penjarahan kediaman anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni. Sebuah pertanyaan yang masih menari di benak masyarakat lantaran masih banyaknya misteri yang mengikuti. Apalagi salah satu staf pribadi Ahmad Sahroni telah buka suara kepada salah satu media tanah air bahwa Ahmad Sahroni sebenarnya berada di tempat ketika kediamannya habis dijarah massa. Ya, selama 7 jam lamanya, ia terduduk lesu di dalam kamar mandi sempit sembari mendengar dengan jelas luapan amarah massa yang memporak-porandakan rumahnya. Sebelum akhirnya mendapatkan bantuan warga sekitar demi menghubungi sang istri tercinta. Dan untuk menggali informasi lebih dalam, tim Cumi-Cumi lantas mengunjungi warga sekitar. Dan dari situlah terkuak fakta-fakta mengejutkan, salah satunya adalah bahwa tak satupun warga sekitar yang ikut serta dalam aksi penjarahan. Lantas, seperti apakah kesaksian-kesaksian warga sekitar tentang kejadian nahas yang menimpa Ahmad Sahroni? Sekarang saya masih jualan juga. Iya, posisi masih jualan. Itu banyak dari kanan kiri, soalnya jalan kanan kiri. Kalau pertama ada orang demo, cuma dibubar, nggak lama itu langsung anarkis dari kanan kiri masuk ke dalam, langsung jebolin pagar. Kalau bisa mahasiswa kan biasanya pakai seragam gitu ya, itu kayak nggak tahu dari warga mana, orang biasa gitu nyeruduk langsung jarah-jarah gitu. Kan sempat dihalangin sama warga juga, ada berapa orang, nah itu dia entah provokator atau apa ya, langsung dorong-dorong pagar itu, langsung terobos masuk ke dalam. Untuk penyelamatan diri meminta pertolongan ke warga, emang benar sih, Bu? Tentara kalau nggak salah deh, tentara sama warga sini aja yang bantu. Jadi kerja sama warga, sama Babin, sama tentara-tentara. Kalau polisi nggak tahu deh. 10 hari sama warga amanin lah. Berarti yang diperbolehkan masuk hanya warga sini aja, gitu ya, Bu ya. Soalnya kan penjagaan diperketat kanan, depan sama belakang. Hanya tinggal cerita kediaman megah yang dulunya berisi segudang benda-benda mewah. Kini, yang tersisa hanyalah setumpuk bangkai perabotan yang tercecer berantakan memenuhi kediaman Ahmad Sahroni. Potret miris itu terekam dengan jelas ketika salah satu media datang meliput kediaman Ahmad Sahroni. Kaca-kaca pecah berserakan, kolam renang yang kini menguning, hingga sederet mobil-mobil mewah yang hancur tak karuan. Semuanya menjadi saksi bisu betapa besar luapan amarah publik terhadap Ahmad Sahroni. Apalagi, sebagian dari penjara juga tak segan untuk meninggalkan pesan-pesan tak senonoh di dinding rumah.
Sebenarnya aku tidak membenarkan ya Kak ya, adanya penjarahan dan lain sebagainya. Karena gini loh, secara objektif dia pun adalah seorang entrepreneur ya Kak, sebelum dia join ke DPR gitu kan. Dan pasti banyak juga dari harta itu yang mungkin dia sudah dapatkan sebelum dia masuk ke DPR itu sendiri gitu kan. Nah, tapi penjarahan itu sebenarnya hanyalah salah satu reaksi Kak dari adanya kesenjangan sosial yang besar. Sudah hampir 1 bulan waktu datang dan pergi, namun Ahmad Sahroni belum juga tampil di hadapan publik. Ya, sejak kediamannya jadi sasaran amarah publik, Ahmad Sahroni bagai menghilang di telan bumi. Sontak saja, publik pun mengait-ngaitkannya kemana-mana. Ada yang menyebut Ahmad Sahroni enggan tampil di hadapan publik karena banyak aibnya yang terbongkar kala penjarahan terjadi, hingga nasib masa depan karirnya di negeri ini yang semakin tak menentu. Usai statusnya sebagai anggota DPR resmi dinonaktifkan. Saya sudah sampaikan, orang Dewan ini ya, karena dia mewakili jutaan orang, kalau dia mengatakan hal yang baik, maka hal yang baik itu akan bermanfaat untuk jutaan orang. Kalau hal yang tidak baik akan membawa dampak yang kurang baik kepada jutaan orang. Termasuk juga orang-orang sekelilingnya. Kalau menurut saya udahlah, stafnya juga jangan terlalu banyak omong lah gitu kan. Sampaikan aja hal-hal yang baik aja udah. Nah, tapi saya sayangkan ini yang wakil kita yang satu ini nih ya, Ahmad Sahroni ini. Kenapa dia tidak muncul, tidak menanggapi sebab akibat yang terjadi, apa yang dia ingin ucapkan, apa yang sampaikan, apa yang dia ingin klarifikasi dan sebagainya. Oke, saya jawab di sini ya. Banyak yang nge-DM saya nanya, nonaktif itu berarti berhenti ya, Mbak Tessa. Nonaktif itu artinya tidak diaktifkan buat sementara waktu dan akan diaktifkan kembali jika dibutuhkan lagi. Berarti jika sudah ya tergantung dari partainya kalau mau aktifkan kembali, tapi tidak mengurangi gaji tetap dapat dari dewan, gaji tetap dapat, cuman tunjangan karena nonaktif tidak dapat, tapi gaji tetap dapat. Kecuali kalau PAW itu pergantian antar waktu. Jika PAW itu berarti sudah tidak lagi di dewan. Kalau ini masih di dewan tapi tidak nonaktif saja karena kan suasana masih panas ya. Jadi tidak dinonaktifkan dulu. Itu ya jawaban dari saya ya. Sepengetahuan saya. Kalian boleh cek-cek Google juga, lihat-lihat. Menurut saya menonaktifkan itu bukan suatu tindakan yang tepat. Karena dengan menonaktifkan bisa saja sewaktu-waktu diaktifkan kembali. Tindakan tegas dari partai, dari elit partai seharusnya memecat dengan tegas. Memecat dengan tidak hormat. Atau memang kalau misalnya dari anggota dewannya sendiri yang melakukan kesalahan ini mengundurkan diri secara terhormat. Itu menurut saya lebih segan sih dengan mereka yang mengundurkan diri. Walau kini nasib Ahmad Sahroni semakin tak menentu, akibat dinonaktifkan dari keanggotaan DPR, ternyata masih banyak pihak yang belum puas. Beberapa dari mereka bahkan sampai mendesak Ahmad Sahroni untuk mengundurkan diri dari jabatan serta dari partai politik yang menaungi. Desakan yang sama pun dirasakan pula oleh Partai Nasdem selaku partai politik yang menaungi Ahmad Sahroni. Ya, banyak yang mendesak agar Partai Nasdem dapat menempuh langkah tegas dan memecat Ahmad Sahroni. Lantas, bagaimanakah advokat Herwanto Nurmansyah menyikapi hal tersebut? Ya kan Ahmad Sahroni itu kan bendahara umum ya. Artinya yang namanya bendahara umum ya kan sama juga menteri keuangannya partai. Artinya kan lalu lintas keuangan semuanya segala macam kan termasuk dia itu kan termasuk pimpinan KSP kan, kalau istilahnya unsur pimpinan dia, ketua umum, sekjen, bendahara umum, ini kan orang pentolan-pentolannya nih. Ya tentulah sesalah-salahnya ya tentu ada kebaikan juga ya di dalam partai yang mungkin perlu dilindungi, perlu ya namanya anggota sendiri kan, apalagi seorang bendahara umum ya tentu kalau menurut saya tentu kalau menurut saya tidak menyalahkan partai, tentu partai akan melindungi lah yang namanya bendahara umum kan, nggak mungkin asal didepak aja gitu, nggak mungkin. Menurut hemat saya juga seharusnya dari pihak partai, yaitu Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang kita kenal dengan suaranya yang sangat banyak, untuk segera mencopot atau benar-benar yang namanya memecat
harus bertindak tegas. Karena apa? Masyarakat akan tambah geram. Bangsanya ini menurut saya ini tindakan yang benar-benar tidak etis sebagai wakil rakyat. Nah, maka dari itu jika memang tidak kembali, tidak ada kabar, tidak ingin bekerja sebagai wakil rakyat, harusnya mengundurkan diri secara terhormat. Itu. Nah, itu dia menurut saya. Karena yang menggaji-gaji dari wakil rakyat itu kan dari uang-uang pajak kita ya. Jadi menurut saya tidak etis sekali jika memang wakil rakyat yang dipilih oleh kita melarikan diri ke luar negeri yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Kalau menurut saya begini, saya tidak pernah membenci orang ya. Saya tidak pernah mau menghancurkan orang, enggak. Membenci orang, enggak. Atau saya mau ada niatan untuk menyakiti hati orang, enggak. Kalau menurut saya, kalau seseorang sudah menunjukkan niat baik untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik lagi, untuk apa kita kita halangi gitu atau kita hancurkan. Kecuali kalau seorang orang ini menurut saya sudah melakukan kesalahan, tidak mau memperbaiki, bahkan justru menantang, justru membuat suasana lebih kisruh lagi, yang menurut saya bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang baru, ya orang ini harus dicegah gitu kan. Di sisi lain, belum lama ini sebenarnya Ahmad Sahroni sempat muncul di hadapan orang banyak. Ya, pada acara Musyawarah Nasional ke-10, Ikatan Motor Indonesia alias IMI, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 September 2025 silam, Ahmad Sahroni lantas hadir sebagai Sekretaris Jenderal. Namun, ia tidak hadir langsung, melainkan secara virtual lewat sambungan telepon panggilan video. Kala itu, Ahmad Sahroni muncul membacakan kalimat pembuka dengan balutan baju biru dan dilengkapi topi bundar berwarna putih. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025, calon Ketua Umum Bapak Moreno Suprapto, para senior, para teman-teman sejawat se-Indonesia, saya pertama-tama ucapkan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi Ketua Umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya ini menjadi hebat, yang super hebat. Dan tanpa ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan yang telah saya perbuat, baik secara langsung dan tidak langsung kepada semua pihak. Terima kasih Pak Ketua Umum. Sekali lagi salam hormat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ranger Pink, pesan saya kembalilah Pak ke Indonesia Pak, menundukkan kepala serendah-rendahnya sebagai mana kita manusia, meminta maaf juga Pak kepada warga, mengademkan situasi. Dengan cara Bapak menghilang gini, kita malah semakin hancur di negara Pak. Banyak korban, banyak kerusuhan, karena muaranya ini banyak yang bilang sih dari Bapak, dari perkataan Bapak. Ayo Pak, bijak, merendah serendah-rendahnya Pak. Saya tidak ada dendam, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua saya sudah ikhlas. Tetapi tolong tunjukkan kepada masyarakat, Bapak Ranger Pink, bahwa Bapak adalah sosok wakil rakyat yang berani berbicara dan berani bertanggung jawab atas sikap yang Bapak lakukan. Itu aja Pak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.